Nah, berikut ini saya akan tampilkan salah satu video pada saat saya mengajar secara tatap muka di dalam ruangan kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Tadi sudah saya absen ya, Anda semua yang hadir hari ini mahasiswa mata kuliah hukum dalam ekonomi. Materi kita kali ini mengenai materi perlindungan konsumen. Ya, mungkin Anda sudah pernah mendengar istilah konsumen, ya. Cuman ya sudah tahu ya, namun bagaimana yang dimaksud konsumen itu ya dalam konteks hukum atau undang-undang ya mungkin masih belum banyak yang memahami ya. Baik, di negara kita ada diatur tentang perlindungan konsumen ya. Perlindungan konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ya. Nah, kita masuk kepada pokok pembahasan. Kenapa penting atau apa yang menjadi latar belakang ya, kita membahas atau mengkaji tentang perlindungan konsumen dalam mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi ini ya. Karena hari ini masih banyak ya, para pelaku usaha yang tidak mementingkan hak konsumennya. Pelaku usaha hanya semata-mata memikirkan keuntungan dari usahanya saja. Nah, kewajiban pelaku usaha dalam hal ini tidak mereka laksanakan, sehingga menyebabkan banyaknya kerugian yang dialami oleh konsumen. Baik konsumen dalam bentuk barang, ya, pemakai barang, atau dalam penikmat jasa. Kalau penikmat barang dia jelas dia bentuk jenis barang gitu ya. Sementara kalau jasa ya jasa ya, dia tidak dapat, tidak kelihatan, tapi hanya bisa dirasakan. Banyak jenis-jenis jasa ya, seperti jasa transportasi ya, jasa kesehatan gitu ya, dan pelayanan jasa lainnya ataupun yang bisa dinikmati oleh konsumen tersebut dalam bentuk jasa gitu, ya. Kemudian kita melihat dasar hukumnya. Perlindungan konsumen ini tonggak aturannya itu atau tonggak kebijakannya itu adalah ya konstruksi atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini menjadi dasar hukum dari penegakan hukum perlindungan konsumen ya. Dan pembahasan kita yang selanjutnya di dalam materi ini, bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 tersebut sampai saat sekarang ini gitu. Ya, sudah sejauh mana pemerintah ya melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, sehingga ya akibat dari terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen ini terjadinya sengketa konsumen. Nah, ini bisa kita lihat situasi saat sekarang ini ya terkait dengan perlindungan konsumen. Nah, selanjutnya
kita langsung saja dengan pemahaman konsumen. Ya. Siapa konsumen? Apa pengertian konsumen ini? Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tepatnya pasal 1 angka 2, ya, yang dikatakan konsumen itu adalah setiap orang, ya, setiap orang pemakai barang dan garis miring atau jasa, ya, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ini usul-usulnya. Ya. Nah, mungkin selama ini Anda kan sudah pernah menjadi konsumen, tapi Anda hanya mengatakan saja saya konsumen. Tapi kalau secara definisi, ya, yang diatur dalam undang-undang, ya, Anda mungkin belum memahami selama ini konsumen itu siapa, apa, kenapa dikatakan konsumen, kan begitu. Ya. Nah, hari ini jelas, ya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Setiap orang pemakai barang atau jasa. Anda pemakai barang, Anda pemakai jasa. Kemudian yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan Anda, diri Anda sendiri, ya, keluarga, ataupun orang lain, ya, atau makhluk hidup lainnya yang memakai itu untuk kepentingannya. Kepentingannya mungkin apa? Untuk kepentingan Anda sendiri, untuk kepentingan keluarga Anda, ya. Bentuknya atau jenisnya tadi, gitu. Tujuannya tadi, ya. Tujuan dari Anda menikmat atau memakai barang dan jasa tadi, ya. Dan ingat, ini yang lebih penting, tidak untuk diperdagangkan. Barang yang Anda pakai, jasa yang Anda pakai itu bukan untuk diperdagangkan lagi. Ya, ini sudah habis dengan Anda sendiri. Ya, Andalah penikmat akhir, Andalah pemakai akhirnya. Gitu. Jadi Anda tidak lagi mengambil nilai ekonomis atau mengambil keuntungan dari barang dan jasa yang Anda pakai tadi. Itu, ya, itu tentang konsumen, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada pelaku usaha, ya. Konsumen, pelaku usaha, ya. Inilah pihak-pihak yang terlibat di dalam perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen, ya, bukan perlindungan pelaku usaha, tapi perlindungan konsumen. Konsumen yang dilindungi jelas. Tapi yang dilindungi di sini apa? Bukan kepentingan pribadinya, ya, tapi kepentingan hukumnya, kepentingan haknya sebagai konsumen. Ya. Apabila konsumen tadi itu dirugikan, ya, apabila konsumen tadi dirugikan. Nah, pelaku usaha, ya, ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ya. Yang dikatakan pelaku usaha itu setiap orang perorangan, nah, jelasnya orang, ya, atau badan usaha. Badan usaha tahu? Ya, badan usaha tahu, ya. Baik yang berbentuk badan hukum, dia udah badan usaha, dia juga berbadan hukum, maupun yang bukan badan hukum. Ya, badan usaha sudah berbentuk, ada badan usaha tapi belum berbadan hukum. Ya, ada yang badan usaha tapi sudah badan hukum. Kalau dia sudah berbadan hukum, ya bisa saja dia bidangnya badan usaha. Ya, paham, ya? Jelas di sini, ya. Ya, setiap orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum, didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Di mana Anda berusaha? Anda berusaha di mana? Ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi Anda masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai pelaku usaha. Kalau Anda mendirikan usaha di Malaysia, Singapura,
atau lebih tunai, itu Anda tidak dikategorikan di dalam pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ya. Kecuali kalau Anda mau usaha di Singapura Land, itu lain lagi. Kalau Singapura Land jelas masih wilayah NKRI itu ya. Nah, itu ya. Nah, baik sendiri maupun bersama-sama. Jadi usaha ini kan bisa aja Anda dirikan sendiri ataupun Anda join dengan kawan, ya kan? Ada beberapa orang yang memegang saham atau modal, ya sama-sama Anda dirikan usaha, gitu ya. Dan melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Misalnya Anda kalau sama-sama, ya tadi ada beberapa orang pemodal atau pemegang saham, nanti perjanjian Anda buat berapa untungnya, berapa persen keuntungan nanti atau laba yang Anda dapatkan tuh masing-masing berapa persen gitu. Itulah dia yang dikatakan sebagai perjanjian tadi. Nah, inilah yang disebut sebagai pelaku usaha. Apakah Anda sudah termasuk di dalamnya ini ya, unsur-unsur dari definisi ini? Kalau sudah ada, berarti Anda sudah dikategorikan sebagai pelaku usaha. Ya, itu pelaku usaha. Ya, oke. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, saya ingin bertanya, apakah seorang sebagai pengecer juga sebagai pemakai barang dapat dikategorikan sebagai konsumen, Pak? Oke. Ya. Nah, dalam kalimat yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 tadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pengertian konsumen ya. Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Artinya, kalau pengecer ini kan dia masih ada dia memperjualbelikan lagi kan. Ya. Dia menjual kembali ini, misalnya warung atau ya warung-warung pengecer lah ya, seperti gas gitu ya. Nah, bisa nggak dia pakai? Bisa. Itu sah-sah saja, karena kan ya untuk kebutuhan pribadi dia, untuk kepentingan keluarga dia silakan saja dia pakai. Nah, tapi bisa saja dia kan tidak mutlak untuk menikmati sendiri, atau artinya dia sebagai pengecer gas LPG misalnya, gas LPG ini ya dia fokusnya adalah untuk mengecer gitu. Artinya ini dijualnya kembali gitu, ya kepada masyarakat atau kepada konsumen. Nah, jadi kalau pengecer, distributor atau penyalur lah ya, itu tidak dikatakan konsumen. Yang dikatakan konsumen itu mutlak dia memakai sendiri dan tidak lagi dijualnya. Dia penikmat akhir, dia pemakai akhir, ya pemakai akhir dia, penikmat akhir dia. Nah itulah dia yang dikatakan sebagai konsumen. Atau misalnya seperti kalau di daerah kita ini ada warung-warung sampah gitu ya, misalnya gede-gede sampah gitu. Nah itu bukan dikatakan konsumen ya, masih dikategorikan sebagai pelaku usaha. Kenapa? Dia masih ada mengambil nilai ekonomis atau keuntungan di sini. Nah itu ya, jelas Imam ya. Oke. Nah kita lanjut ya. Nah, yang paling penting diatur dalam Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini adalah antara hak dan kewajiban, ya, hak dan kewajiban. Pelaku usaha ya memiliki hak, juga memiliki kewajiban. Konsumen juga begitu, memiliki hak dan memiliki kewajiban. Haknya pelaku usaha itu adalah kewajibannya konsumen. Ya, haknya konsumen itu adalah kewajiban dari pelaku usaha. Ya, betul ya. Nah, kenapa begitu? Gitu ya. Nah,
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ini ya, adalah hak dan kewajiban. Yang rentan, yang sering terjadi permasalahan di dalam sengketa konsumen itu adalah dilanggarnya hak dan kewajiban ini. Kalau bukan ada pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, ya, bukan hanya dalam Undang-Undang Nomor 8 saja sebenarnya, tapi dalam peraturan hukum lainnya pun itu, ya, pasti akan timbul yang namanya sengketa, ya, baik dalam konteks hukum perdata atau hukum pidana, ya kan, jelas. Nah, yang sering dilanggar itu adalah haknya konsumen oleh pelaku usaha. Kenapa? Karena yang memiliki kekuasaan kewenangan terhadap perjanjian itu lebih kepada pelaku usaha. Contoh misalnya, pelaku usaha terkadang ya memberikan klausul baku misalnya atau perjanjian baku, ya. Atau bisa saja perjanjian ini dikatakan perjanjian sepihak kepada konsumen. Yang membuat perjanjian itu adalah pelaku usaha. Nah, di dalamnya tertera lebih dominan kepada kewajiban konsumen, ya, bukan kepada pelaku usaha. Contoh misalnya ya, kalau Anda melakukan jasa kredit ke perusahaan finance, Anda sebagai konsumen sudah pernah begini? Atau ada, atau tidak ada, atau tidak mengaku, atau malu? Nah, ya, tahulah saya. Ya. Nah, ketika Anda melakukan proses kredit, ya, jasa kredit kepada perusahaan finance atau leasing, itu perusahaan tersebut akan memberikan yang namanya kontrak. Ya. Atau inilah yang disebut sebagai klausul baku, perjanjian sepihak. Ya. Anda di sini menerima jasa kredit, konsumen jasa kredit yang diberikan oleh perusahaan leasing itu seperti ya perusahaan finance Nabila, perusahaan atau finance, CS Finance, gitu, dan lain sebagainya itu. Mereka menawarkan jasa kredit kepada Anda, ya. Jasa kredit, misalnya Anda ingin membeli sepeda motor, ya. Jadi mereka membuat klausul bakunya. Anda hanya tinggal baca, memahami dan tanda tangan. Mau tidak mau, kalau Anda mau untuk mengambil kredit, maka Anda harus tanda tangan kan gitu. Nah, itu terkait dengan hak dan kewajiban. Salah satu utama kewajiban dari pelaku usaha itu adalah memberikan informasi yang jelas kepada konsumennya, sehingga konsumen itu terang dia mengenai barang atau jasa yang akan dinikmatinya, ya kan? Jangan nanti kesempatan pelaku usaha itu untuk mengungkapkan informasi. Contoh misalnya barang ya jelas ya barang bukan jasa ya. Nah, dalam barang itu misalnya berupa makanan, katakanlah berupa makanan, itu kan jelas ada informasi komposisi, ya, kemudian label halalnya, ya, kemudian expirednya, jelas dia di situ. Itu wajib dicantumkan di dalam kemasan oleh pelaku usaha. Nah, kalau ini tidak dicantumkan berarti sudah ada dilanggar kewajiban dan pelaku usaha atau hak dari konsumen tersebut. Oke, ada lagi yang bertanya silakan. Ya. Saya mau kasih Anda bertanya, apa yang membuktikan seseorang konsumen dari pelaku sebuah usaha? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Apa yang membuktikan hubungan antara seorang konsumen dan pelaku usaha, atau membuktikan dia itu orang tersebut adalah benar-benar sebagai konsumen dari pelaku usaha? Oke, coba saya kembalikan pertanyaan kepada Anda. Yang membuktikan Anda sebagai konsumen ataupun nasabah
dari suatu perusahaan atau pelaku usaha apa? Ada yang bisa berikan pendapat? Ya, Anda jangan misalnya Anda komplain sebagai konsumen, tapi Anda tidak tahu membuktikan bahwa Anda itu sebagai konsumen. Nah, Anda juga ini misalnya konsumen, pelaku usahanya. Apa yang buktikan? Ya? Apanya? Bukti pembelian. Iya, betul ya. Adanya struk atau bukti pembelian. Misalnya Anda pergi belanja ke Indomaret, ya kan? Ketika Anda belanja kan setelah Anda beli barang, Anda nggak boleh keluar aja. Kalau keluar kan satpamnya dicari itu kan. Anda bayar dulu di kasir. Nanti kasir kan memberikan struk pembelian. Itulah yang menandakan Anda membuktikan bahwa Anda sebagai konsumen di Indomaret tersebut. Jadi adanya bukti, ya. Bisa saja kalau Anda membeli ada bukti pembelian. Kalau Anda tadi menerima jasa kredit, misalnya ada bukti transaksi atau kontrak perjanjian antara Anda sebagai konsumen dan pelaku usaha. Oke, ada lagi mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Ya. Saya Zia Setiawan Anda. Ya. Mengapa konsumen perlu diberikan perlindungan hukum? Ya, bagus pertanyaannya. Karena kenapa konsumen itu diberikan perlindungan hukum? Karena banyaknya hak-haknya konsumen itu yang dilanggar oleh pelaku usaha tadi. Gitu ya. Pelaku usaha ini kan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja. Ya, bagi dia kalau sudah untung ya sudahlah, ya biarin aja itu konsumennya, ya kan, mau rugi mau apa dia nggak peduli lagi. Yang penting kan sudah diserahkan duit atau uang oleh konsumen, maka si pelaku usaha kan sudah aman. Kalau sudah diserahkan uang maka uang tidak bisa dikembalikan, kan gitu kan. Istilahnya kan seperti itu. Tanpa dia memikirkan kualitas dari barang tersebut. Ya, yang sering terjadi permasalahan di negara kita ini itu permasalahan jasa kredit tadi sebenarnya, gitu ya. Masalah jasa, ya. Kemudian bisa juga jasa keuangan. Anda sebagai nasabah bank melakukan pinjaman kredit, pinjaman uang ke lembaga keuangan. Nah, namun dalam konteks ini ya, untuk masalah keuangan, jasa keuangan itu negara kita, pemerintah kita sudah membuat lembaga sendiri yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan permasalahan terhadap jasa keuangan tadi, yaitu lembaga OJK. Apa itu OJK? Iya, Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita dalam mata kuliah aspek ekonomi, ya, materi perlindungan konsumen. Ya, sebelumnya saya akan memberikan tugas kepada Anda, ya. Anda silakan Anda cari contoh klausul baku, ya. Contoh klausul baku atau kontrak baku, ya, yang dibuat oleh salah satu perusahaan fisik. Silakan Anda cari. Boleh ya, dua fisik juga boleh, ya. Ya, itu silakan Anda kumpul di pertemuan kita yang berikutnya. Baik, itu saja dulu pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Anda dan menambah materi Anda untuk hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Rahmat Suhargon SHMH pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.